Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman semua, kami dari kelompok 1 mikrobiologi terpadu akan mempresentasikan diskusi kami mengenai yogurt. Kami terdiri dari beberapa orang. Ini saya sendiri Muhammad Iqbal sebagai ketua kelompok. Silakan dilanjutkan perannya. Baiklah, saya Zakira Hayatur Rahmi sebagai anggota kelompok 1. Saya Wanda Krisnadinata sebagai anggota. Saya Tiara Dian Putri sebagai anggota. Saya Nurul Fitri sebagai anggota. Dan saya Karina Nabila sebagai sekretaris. Dan satu lagi Khalid Nur Fahrizi sebagai anggota tidak dapat hadir karena sakit. Baik, selanjutnya untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Bang Wanda. Pada Bang Wanda disilakan. Silakan Bang. Mari kita lanjutkan yang pengertian yogurt. Yogurt adalah produk yang diperoleh dari fermentasi susu atau susu rekonstitusi dengan menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus atau bakteri asam laktat lain yang sesuai. Dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan yang diizinkan. Komposisi yogurt secara umum adalah protein 4-6%, lemak 0,1-1%, laktosa 2-3%, asam laktat 0,6-1,3%, pH 3,8-4,6%. Adapun jenis yogurt yakni terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah plain yogurt. Yogurt murni hasil fermentasi susu dengan menggunakan kultur Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, dan Streptococcus thermophilus. Yang kedua adalah fruit yogurt. Yogurt yang di dalam proses pembuatannya dilakukan penambahan sari buah, daging buah, atau bagian buah lainnya sebagai penambah cita rasa, warna, dan aroma sehingga meningkatkan sifat organoleptik yogurt. Adapun manfaat yogurt itu sendiri adalah menghambat pertumbuhan bakteri patogen, menghambat kadar kolesterol, mengurangi flek dan gigi pitis, menghasilkan banyak mineral dan kalsium, mencegah terjadinya osteoporosis, meningkatkan sistem imun, anti kanker, dapat memelihara organ pencernaan. Bakteri yang digunakan dalam pembuatan yogurt itu sendiri adalah Lactobacillus bulgaricus, berbentuk batang, soliter atau berantai, tak berspora, mikro, aerofil sampai anaerob, gram positif, pH optimum 6, dan suhu optimum 400-500 derajat Celcius. Bakteri tersebut dapat memproduksi asam laktat sampai 1,2, laktat 1,2-1,5%. Berperan dalam pembuatan aroma yogurt. Streptococcus thermophilus, bersel bulat, soliter atau berantai, tak bergerak, tak berspora, fakultatif anaerob, gram positif, pH optimum 6-8 dan suhu optimum 40-50 derajat Celcius. Bakteri tersebut tahan pada keasaman 0,85-0,89%, berperan pada pembentukan cita rasa yogurt. Dua mikroorganisme Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus tumbuh bersama-sama simbiosis yang bertanggung jawab selama fermentasi asam laktat dan pembuatan yogurt. Dalam hal simbiosis, Lactobacillus bulgaricus dan menghasilkan glisin dan histidin sebagai hasil dari pemecahan protein yang dapat menstimulasi pertumbuhan Streptococcus thermophilus. Dan selanjutnya Lactobacillus acidophilus merupakan bakteri probiotik mampu bertahan pada kondisi asam lambung, dapat meningkatkan fungsi pencernaan dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga manfaat yogurt sebagai minuman kesehatan semakin lengkap. Lama waktu fermentasi mempengaruhi penurunan kadar gula total pada yogurt. Semakin lama waktu fermentasi maka akan semakin menurunkan kadar
gula total yogurt. Hal ini disebabkan karena adanya aktivitas bakteri yogurt yang memfermentasi gula sebagai sukrosa, glukosa, dan laktosa menjadi sebagian asam laktat dan sebagian jumlah asam yang lainnya. Beberapa penelitian menggunakan starter bubuk Yorkman yang terdiri dari 3 bakteri Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, dan Lactobacillus acidophilus untuk pembuatan yogurt. Dan selanjutnya, Proses pembuatan yogurt, alatnya yaitu panci penangas, seperangkat alat titrasi, Erlenmeyer 500 ml, termometer, pengaduk kaca, pembakar spiritus, gelas ukur, kertas aluminium foil, indikator phenolphthalein, dan bahannya susu sapi, susu krim, bibit atau starter bubuk, NaOH. Untuk cara pembuatannya dapat dilihat pada diagram alirnya, yaitu susu segar dipasteurisasi menjadi susu skim, lalu dilakukan pengukuran volume, dilakukan pendinginan, pengukuran pH, dilakukan inokulasi, lalu difermentasi, dilakukan lagi pengukuran volume, dan jadilah yogurt. Pada mekanisme biokimia pada yogurt, pada tahap pertama terjadi proses fosforilasi deglukosa oleh ATP sehingga terbentuk molekul glukosa 6-fosfat. Reaksi ini dibantu oleh enzim glukokinase dengan kofaktor Mg2+ dan Mn2-. Selanjutnya, molekul tersebut akan mengalami perubahan gugus fungsi oleh enzim fosfoglukoisomerase dan kofaktor Mg2+ menjadi fruktosa 6-fosfat. Pada pengaktifan kedua, pengubahan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-difosfat yang dikatalis oleh enzim fosfofruktokinase dan kofaktor Mg2+. Pada tahap ketiga, molekul fruktosa 1,6-difosfat akan diubah menjadi dua molekul triosafosfat oleh enzim aldolase dalam bentuk 1 molekul dihidroksi aseton fosfat dan 1 molekul gliseraldehid 3-fosfat. Pada tahap keempat, dihidroksiaseton yang terbentuk kembali akan mengalami perubahan gugus fungsi menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Dengan demikian, akhirnya akan terbentuk 2 molekul gliseraldehid 3-fosfat. Setiap molekul gliseraldehid 3-fosfat akan mengalami dehidrogenase oleh enzim gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase NADH+ dan ion fosfat sehingga terbentuk molekul 1,3-fosfogliserat dan NADHH. Tahap 5, tahap selanjutnya yaitu tahap penyimpanan energi pertama dalam bentuk ATP. Hasil dari perubahan tadi menjadi 3-fosfogliserat oleh bantuan enzim fosfogliserat kinase dan kofaktor Mg2+. Molekul ini akan mengalami mutasi ion menjadi 2-fosfogliserat dengan bantuan enzim fosgliseromutase. Enzim enolase akan merubah 2-fosfogliserat menjadi fosfonolpirufat. Selanjutnya, fosfonolpirufat akan diubah menjadi asam pirufat dengan bantuan enzim pirufat kinase. Tahap terakhir yaitu tahap pirufat akan diubah menjadi asam laktat oleh bakteri asam laktat dengan bantuan enzim laktat dehidrogenase. Seluruh proses biokimiawi terbentuknya asam laktat tersebut oleh Lactobacillus bulgaricus dan Thermophilus dalam keadaan anaerob. Selanjutnya yaitu quality control yogurt. Yang pertama quality control organoleptic.
Yang pertama penampakan, yaitu dengan ambil contoh uji secukupnya dan letakkan di atas gelas arloji yang bersih dan kering. Lihat contoh uji untuk mengetahui apakah contoh berbentuk cairan kental padat, dan lakukan pengerjaan minimal oleh 3 orang panelis atau 1 orang tenaga ahli. Jika contoh berbentuk cairan kental atau padat, maka hasil dinyatakan normal. Jika contoh tidak berbentuk cairan kental padat, maka hasil dinyatakan tidak normal. Selanjutnya untuk bau. Ambil contoh uji sebanyak 5 gram dan letakkan di atas gelas arloji yang bersih dan kering. Cium contoh uji pada jarak kira-kira setengah sentimeter dari hidung untuk mengetahui baunya. Lakukan pengerjaan minimal oleh 3 orang panelis atau 1 orang tenaga ahli. Jika tercium bau khas yogurt, maka hasil dinyatakan normal. Jika tercium bau asing selain bau khas yogurt, maka hasil dinyatakan tidak normal. Selanjutnya untuk rasa. Ambil kira-kira 1 sendok contoh uji dan rasakan dengan lidah. Lakukan pengerjaan minimal oleh 3 orang panelis atau 1 orang tenaga ahli. Jika terasa khas yogurt, maka hasil dinyatakan normal. Jika terasa rasa asing selain rasa khas yogurt, maka hasil dinyatakan tidak normal. Ambil contoh uji sebanyak 5 gram dan letakkan di atas gelas arloji yang bersih dan kering. Lihat contoh apakah contoh uji tersebut komponen padat atau cairan terpisah atau tidak. Lakukan pengerjaan minimal oleh 3 orang panelis atau 1 orang tenaga ahli. Jika komponen padat tidak terpisah dengan cairannya, maka hasil dinyatakan homogen. Jika komponen padat terpisah dengan cairannya, maka hasil dinyatakan tidak homogen. Selanjutnya untuk quality control mutu yang pertama protein. Untuk kadar protein, timbang 1 gram contoh ke dalam labu kejedal, tambahkan 15 gram K2SO4, 1 ml larutan katalis CuSO4, 5H2O, atau 1 gram campuran katalis selen, 8 batu didih sampai dengan 10 batu didih dan 25 ml H2SO4 pekat. Panaskan campuran dalam pemanas listrik sampai mendidih dan larutkan menjadi jernih kehijau-hijauan. Lakukan dalam lemari asam atau lengkapi alat destruksi dengan unit pengisap asap. Biarkan dingin, kemudian encerkan dengan air suling secukupnya. Tambahkan 75 ml larutan NaOH 30%. Periksa dengan indikator PP sehingga campuran menjadi basah. Sulingkan selama 5 menit sampai dengan 10 menit atau saat larutan destilat telah mencapai kira-kira 150 ml dengan penampung destilat adalah 50 ml larutan H3BO3 4%. Bilas ujung pendingin dengan air suling. Titar larutan campuran destilat dengan larutan HCl 0,1 molar. Kerjakan penetapan belangko. Untuk menghitung kadar protein bisa dilihat dari rumus berikut ini. Selanjutnya kadar abu. Panaskan cawan dalam tanur pada suhu 52 sampai dengan 5 derajat Celcius. Selama lebih kurang 1 jam dan didinginkan dalam desikator selama 45 menit, kemudian timbang dengan neraca analitik. Masukkan 5 sampai dengan 10 gram contoh ke dalam cawan dan timbang. Panaskan cawan yang berisi contoh dalam oven pada suhu 100 kurang lebih 2 derajat Celcius sampai H2O hilang. Tambahkan beberapa tetes minyak zaitun atau panaskan perlahan di atas api atau lampu IR sampai pengembangannya berhenti. Tempatkan cawan yang berisi contoh tersebut dalam tungku bakaran pada suhu 525 derajat Celcius sampai berbentuk abu berwarna putih. Tambahkan air ke dalam abu, keringkan dalam penangas uap, kemudian dilanjutkan pada penangas listrik, kemudian diabukan kembali pada suhu sampai mencapai barat yang tetap. Pindahkan segera ke dalam desikator dan dinginkan selama 45 menit, kemudian timbang. Lakukan pengerjaan duplo dan hitung kadar abu dalam contoh. Untuk menghitung kadar abu dapat kita gunakan rumus berikut ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baiklah, untuk selanjutnya pengujian kadar lemak. Yang pertama, ditimbang 5-10 gram contoh yogurt ke dalam labu ekstraksi, tambahkan 10 ml air suling, aduk sehingga membentuk pasta dan panaskan jika diperlukan. Tambahkan 1 ml sampai dengan 1,25 ml amonium hidroksida pekat
Panaskan dalam penanas air pada suhu 60-70 derajat Celcius selama 15 menit. Diaduk beberapa kali dan didinginkan. Kemudian ditambahkan 3 tetes indikator fenolftalein, 10 ml alkohol 95%, tutup labu ekstraksi dan aduk selama 15 detik. Untuk ekstraksi pertama, tambahkan 25 ml etil eter, tutup labu ekstraksi dan kocok dengan kencang selama 1 menit. Longgarkan sesekali tutup labu ekstraksi apabila diperlukan. Tambahkan 25 ml petroleum ether, tutup labu ekstraksi dan kocok dengan kencang selama 1 menit. Longgarkan sesekali tutup labu ekstraksi apabila diperlukan. Sentrifus labu tersebut pada 600 rpm selama 30 detik sehingga terjadi pemisahan fasa air dan ether dengan jelas. Tuangkan lapisan ether dengan hati-hati ke dalam labu lemak atau pinggan aluminium kosong yang telah diketahui bobotnya. Lapisan air digunakan untuk ekstraksi berikutnya. Untuk ekstraksi kedua, ulangi cara kerja C sampai dengan J dengan penambahan 5 ml alkohol 95%, 15 ml etil eter, dan 15 ml petroleum ether. Untuk ekstraksi ketiga, ulangi cara kerja C sampai dengan J dengan tanpa penambahan alkohol 95%, 15 ml ether, dan 15 ml petroleum ether. Uapkan pelarut di atas penanas air dan dikeringkan labu lemak atau pinggan aluminium yang berisi ekstrak lemak. Dalam oven pada suhu 100 derajat Celcius selama 30 menit atau oven vakum pada suhu 70 sampai 75 derajat Celcius dengan tekanan kurang dari 50 mm Hg atau 6,7 kilopascal dan didinginkan dalam desikator dan ditimbang hingga bobot tetap. Kemudian dimasukkan kepada rumus kadar lemak yang telah ditunjukkan tersebut. Kemudian untuk keasaman diuji dengan cara ditimbang sebanyak 20 gram contoh, masukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian larutkan dalam air bebas CaO2 sebanyak 2 kali volume, tambahkan 2 ml indikator PP dan dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 N sampai terbentuk warna merah muda. Kemudian dimasukkan pada rumus berikut. Kemudian terdapat perlakuan lain susu fermentasi layaknya yogurt. Yang pertama adalah yogurt sendiri, di mana dibuat dari susu hewani segar ataupun susu skim. Kemudian ada yang namanya soy gurt. Soy gurt ini dibuat dari susu nabati atau lebih spesifiknya susu kacang kedelai. Kemudian ada mie yogurt yang dibuat dari santan kelapa. Kemudian terdapat beberapa jenis yogurt yang mendapat berbagai macam perlakuan seperti yogurt biasa, yaitu produk fermentasi susu, kemudian yogurt rendah lemak, di mana bahan bakunya merupakan susu rendah lemak, dan yogurt tanpa lemak, yaitu bahan bakunya berupa susu skim. Kemudian akan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu adalah syarat mutu yogurt menurut SNI dan dibandingkan dengan yogurt yang diperoleh dari jurnal. Nah, dapat dilihat di sini bahwa syarat mutu yogurt itu ada 2 kriteria, yaitu yogurt tanpa perlakuan panas setelah fermentasi dan yogurt dengan perlakuan panas setelah fermentasi. Ada beberapa keadaan yang menjadi syarat mutu untuk SNI. Di antaranya penampakan, bau, rasa, konsistensi, kadar lemak, dan lain sebagainya. Next. Nah, yang pertama itu perbandingan produk yogurt dengan SNI di syarat mutu kadar protein dan kadar lemak. Kadar protein dan lemak pada yogurt cenderung menurun sejalan dengan makin banyaknya ekstrak selada air yang ditambahkan. Hal ini disebabkan kandungan protein dan lemak selada air yang relatif rendah dibandingkan dengan susu. Protein selada air berkisar 1,7 sampai 2 gram per 100 gram berat kering bahan.
Sedangkan kadar lemak selada air 0,2 sampai 0,3 gram per 100 gram berat kering bahan. Sementara kadar lemak susu 13% berdasarkan berat kering, lalu protein susu 3,33 gram per kilogram susu. Dari jurnal yang dibahas, kandungan protein, yogurt, dan lemak yang dihasilkan telah memenuhi syarat SNI, yaitu protein minimal 2,7% dan lemak minimal 3%. Kemudian berikutnya yaitu kadar abu. Makin banyak ekstrak selada air yang ditambahkan pada susu, maka makin tinggi kadar abu yogurt yang dihasilkan. Hal ini disebabkan relatif tingginya kandungan mineral yang terdapat pada selada air. Pada jurnal ini, kandungan abu yogurt yang dihasilkan telah memenuhi syarat SNI, yaitu maksimum 1%. Next. Berikutnya adalah total padatan dan jumlah bakteri. Dari hasil analisa, sidik ragam menunjukkan tidak terdapat perbedaan total padatan dan jumlah bakteri dari yogurt yang dihasilkan dengan berbagai tingkat penambahan ekstrak selada air. Total padatan yogurt dan jumlah bakteri yang dihasilkan telah memenuhi persyaratan SNI tentang yogurt, di mana total padatan minimal adalah sebesar 8%, dan bakteri starter ya untuk yogurt sebagai minuman fermentasi minimal 107 CFU per gram. Kemudian pH dan jumlah asam laktat yogurt. Jumlah ekstrak selada air yang ditambahkan berpengaruh tidak nyata terhadap derajat keasaman atau pH dan jumlah asam laktat dari yogurt yang dihasilkan. Meski demikian, data menunjukkan terdapat kecenderungan peningkatan derajat keasaman dan jumlah asam laktat sejalan dengan makin banyaknya jumlah ekstrak selada air yang ditambahkan. Yogurt yang dihasilkan bersifat asam ditandai dengan relatif rendahnya pH produk. Asam yang terdapat pada yogurt adalah asam laktat sebagai hasil fermentasi dari karbohidrat, glukosa, dan laktosa yang terdapat pada susu dan selada air oleh bakteri asam laktat seperti bakteri Streptococcus dan Lactobacillus. Dari jurnal yang dibahas, total asam laktat produk yogurt yang dihasilkan relatif tinggi dibandingkan standar mutu yogurt yang hanya mempersyaratkan 0,5% sampai 2%. Relatif tingginya total asam laktat pada produk yang dihasilkan diduga karena relatif banyaknya jumlah bakteri asam laktat yang melakukan proses fermentasi dari karbohidrat, glukosa, dan laktosa yang terdapat pada susu, serta cukup tersedianya nutrisi sebagai substrat pada bahan yang digunakan. Selanjutnya, itu ada kadar antioksidan. Nah, kadar antioksidan yang semakin meningkat dengan semakin banyaknya selada air yang ditambahkan, membuktikan bahwa daun selada air mengandung kapasitas antioksidan yang tinggi. Salah satunya berasal dari asam kafeat quercetin 3,0-rufinosida. Selanjutnya itu viskositas yogurt. Tingginya viskositas produk yogurt sejalan semakin banyaknya ekstrak selada air yang ditambahkan. Hal ini disebabkan semakin banyaknya serat yang mengembang akibat dari proses pemanasan pada pembuatan yogurt. Pemanasan menyebabkan granula serat dari ekstrak selada air mengembang. Selanjutnya adalah kalsium dan fosfor yogurt. Kandungan kalsium dan fosfor yogurt yang dihasilkan makin tinggi sejalan dengan banyaknya ekstrak selada air yang ditambahkan. Hal ini karena relatif tingginya kandungan kalsium dan fosfor yang terdapat pada selada air dibandingkan pada susu sapi. Ekstrak selada air mempunyai kandungan kalsium 64-182 mg per 100 gram berat kering selada air, dan fosfor yang terdapat pada ekstrak selada air yaitu 27,46 mg per 100 gram berat kering selada air. Baik, selanjutnya itu penjelasan simulasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan yogurt. Jadi video diambil dari channel Laboratorium Mikrobiologi Pangan 4.
Jadi tahapannya, pertama bahan-bahan yang dibutuhkan itu ada susu segar, susu skim, starter, gula. Starternya itu ada Streptococcus thermophilus, Lactobacillus, Bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, sama Bifidobacterium. Selanjutnya itu ada sterilisasi. Sterilisasi kita lakukan pada air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius selama 15 menit. Semua alat yang akan kita gunakan disterilisasi. Jadi prosesnya dapat dilihat pada video. Setelah selesai disterilisasi, jar langsung ditutup dengan kertas aluminium foil. Selanjutnya itu pasteurisasi. Jadi di video ini dijelaskan ada 2 cara pasteurisasi. Yang pertama yaitu menggunakan hot plate. Jadi susu dipanaskan sampai suhu 85 derajat Celcius, lalu dipertahankan selama 15 menit. Selanjutnya, setelah suhu mulai naik, kita masukkan gula dan magnetic bar. Jadi, setelah kita masukkan magnetic bar, lalu kita tekan tombol stirrer agar gula pasir dapat tercampur rata sehingga larutan menjadi homogen. Jadi, setelah itu, setelah diaduk rata, kita ukur suhunya dan pertahankan selama 15 menit. Setelah itu langsung kita dinginkan susu pada wadah yang berisi air dingin. Lanjutnya pada cara kedua, bedanya adalah ini kita panaskan di atas kompor. Jadi ini bisa dilakukan di rumah untuk siapa saja. Jadi setelah itu kita panaskan di atas kompor sampai suhunya menjadi 85 derajat. Pertahankan, kemudian kita masukkan gula, lalu kita aduk rata sehingga homogen. Setelah gula tercampur rata, lalu susu langsung kita dinginkan pada wadah yang berisi air dingin sampai suhunya sekitar 40-45 derajat Celcius. Selanjutnya itu proses inokulasi starter. Jadi kita masukkan starter ke dalam masing-masing jar yang sudah berisi susu. Jadi pada video ini dilakukan perlakuan yaitu susu segar 5%, starternya dan 3%. Lalu susu skim dengan starter 3% dan 5%. Dilakukan secara aseptis sehingga yogurt bisa itu menghasilkan setelah starter dimasukkan, jangan lupa langsung diaduk sehingga starternya tercampur rata pada susu. Lalu setelah selesai dimasukkan starter, kita inkubasi selama 6 jam pada suhu 45 derajat. Berikut ini adalah hasilnya. Bisa dilihat di video pertama. Dari tekstur, aroma, itu berbeda-beda. Ini susu skim 5%. Ini untuk susu segar yang full cream 3%. Dan ini yang paling bagus hasilnya.
susu full cream 5%. Jadi teksturnya sudah dapat di sendok dan aromanya khas yogurt. Jadi jenis susu atau full cream berhubungan dengan kadar laktosa. Jadi konsentrasi starter akan mempengaruhi lama fermentasi dan karakteristik yogurt. Jadi sekian video proses pembuatan yogurt. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Nurul. Baiklah, demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak salah, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.